saya sudah sampai sini. Kalian kapan kesininya? Akhirnya saya sampai juga ke Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut. Awalnya saya nyari di map dengan nama Masjid Al-Kahfi Bunut. Sebenarnya ini salah ya. Yang benar adalah Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut. Karena kalau kalian salah, kalian akan nyasar. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut, kalian ketik di mapnya Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut. Sebenarnya di sini itu ada apa aja sih? Masjid ini viral di TikTok. Kalian bisa cari akunnya di TikTok dengan nama Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut. Setiap 2 minggu sekali ada seminar untuk umum yang membahas tentang gimana caranya bisa jadi afiliat di TikTok. Karena viral tersebutlah akhirnya datanglah dari berbagai macam daerah orang-orang datang ke sini untuk belajar gimana caranya bisa jadi afiliat. Nah, salah satunya adalah Bapak ini. Bapak ini adalah namanya Pak Heri dari Solo. Kalian bisa lihat akunnya di TikTok dengan nama Hari Afiliat. Kita coba dengarkan penjelasan dari Pak Heri yang telah mendapatkan manfaat di acara tersebut. Nah, mungkin kalian yang ada di luar kota tapi ingin datang ke sini, kalian bisa simak petunjuk dari Pak Heri berikut ini. Nggak tahu, tapi intinya teman-teman kalau mau datang ke Masjid Afiliat ya Pak ya, yang berada di Bunut, kita pengen ngobrol tadi tentang apa Pak, masjid ini ya Pak. Misalkan ada orang-orang yang baru pengen ke sini Pak. Ya kalau naik kendaraan, kalau bawa kendaraan sendiri, naik motor atau naik mobil, lihat Google Maps, selesai masalah. Tapi kalau naik kendaraan umum, yang bentuk menuju Terminal Lui Panjang dulu. Oke, Lui Panjang dulu. Ke Terminal Lui Panjang, dari sana naik bus 3/4 itu. Pokoknya intinya, pokoknya untuk orang yang di luar kota ya Pak ya. Nah, pokoknya orang keluar kota lah. Ya, atau mungkin dalam kota pun kalau dia belum tahu. Oh iya. Kalau di dalam kota, misalkan dari Bandung dan sekitarnya, dia belum pernah ke sini, dia naik kendaraan umum, yang dituju pertama kali adalah Terminal Lui Panjang. Ya. Dari Lui Panjang naik bis Transjabar itu bis 3/4 itu. Itu bayarnya pakai e-money. Oh, pakai e-money, nggak bisa lagi cash nggak bisa. Oh, terimanya langsung. Tapi QRIS bisa. Nah, kalau kita punya M-Banking kan kita bisa bayar pakai QRIS. Saya kebetulan nggak punya e-money kemarin, tapi saya bisa bayar pakai QRIS karena di bus itu ada stiker barcode-nya. Oh, jadi memang diharuskan, nggak bisa kalau cash lagi gitu. Nggak ada toleransi lah intinya. Jadi harus teman-teman harus nyiapin itu ya, e-money itu atau QRIS ya. Atau QRIS. Bentuknya apapun banknya, bentuk ada QRIS lah intinya. Cuma berapa? 4.700 Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, itu turun di Polsek Soreang. Polsek Soreang. Belum selesai ya teman-teman, itu masih di Polsek Soreang ya. Polsek Soreang. Dari situ baru naik ojek. Kebetulan saya kemarin naik ojek online, itu nggak sampai 10.000. Tapi pakai ojek online. Nggak cash kan? Enggak cash. Ojek online. Tapi kalau yang offline kemarin tuh mintanya 15.000. Jadi saya bedakan aja, kalau online kira-kira 10.000, tapi kalau offline kira-kira 15.000. Berarti kalau dihitung-hitung dari Lui Panjang itu nggak nyampe 20.000 ya? Nggak nyampe ya, Pak, 20.000 ya? Tapi beberapa peserta di sini yang dari luar kota, rata-rata nggak mau capek, nggak mau bingung atau gimana, nggak mau praktisnya aja, dia naik Grab. Dia naik ojek aja sampai 60.000. Berarti sebenarnya ini cara ekonomis lah. Ekonomis. Ini teman-teman nih kalau mungkin gini Pak ya, banyak yang masih belum tahu, dan itu biayanya juga belum tahu. Jadi teman-teman kalau benar-benar hitungannya dari Lui Panjang itu, pokoknya dari mana-mana masuknya ke Lui Panjang ya terminalnya kan. Setelah masuk Lui Panjang sampai sini ya Pak ya, baru kemungkinan bisa biaya itu diringkas jadi 20.000 lah ya Pak ya. Ya kan gitu. Nggak nyampe ya sebenarnya. Jadi itu teman-teman ya, paling penting ini gitu teman-teman yang mau mampir ke Masjid Afiliat yang ada di Bunut. Nah, gitu ya. Terus apa lagi Pak? Di sini kalau untuk bapak-bapaknya boleh menginap. Oh gitu. Tapi mulai angkatan 22 nanti, itu kemarin tuh bapak-bapak, ibu-ibu, beserta laki perempuan boleh nginep di sini semuanya. Tapi mulai angkatan 22
22 itu maksudnya tanggal 1 sampai 3 Agustus nanti. 1 sampai 3 Agustus. Kan kemarin ini angkatan 21. Batch 21. Nah, minggu depan itu batch 22. Itu ibu-ibunya dipersilahkan untuk mencari tempat lain, kamar atau penginapan di rumah-rumah penduduk sekitar masjid. Oh, maksudnya penginapan. Tapi kalau pertemuan di sini, Pak? Oh, tetap pertemuannya di sini. Penginapan itu di sini apa ya? Mungkin satu kamar gitu bisa berdua 50.000. Berapa sih pasarannya, Pak? Kalau 50 sampai 100 lah. Per kamar lah. Per kamar. Maksudnya tapi bisa juga per hari. Orang. Ini per hari kan. Per hari. Jadi kalau misalkan teman-teman mau datang sini Sabtu Minggu, acaranya jam berapa? Kapan, Pak? Acaranya mulai dari Jumat sampai Minggu sore. Wah, itu rame banget ya, Pak. Rame banget. Rame banget pokoknya. Itu ratusan orang di sini. Kira-kira berapa orang, Pak? Ratusan itu. 300 ada? 300-an lebih. 500 ada nggak? Kurang kalau 500. 500. Pokoknya kalian kalau pengen datang ke sini ya memang harus tahu itu ya. Udah siap lah ya, intinya ada keramaian itu gitu ya, Pak ya. Nah, terus apa lagi? Casan tetap listrik. Kalau apa namanya yang perlu dibawa? Oh ya. Apa saja yang perlu dibawa? Kalau mau ke masjid affiliate ini. Yang pertama dan pasti handphone, charger. Itu wajib, harus dan kudu itu. Iya, kudu. Syukur-syukur punya power bank. Ini lebih baik. Tiga ini penting. Penting ya. Terus apa namanya, kalau punya mic wireless boleh dibawa juga, dan tripod ini kan sendiri. Untuk ngonten itu kan bisa statis gitu, nggak goyang-goyang gitu gambarnya itu. Jadi itu penting itu ya. Jadi handphone, charger, power bank, mic wireless, tripod untuk mic wireless ini untuk ngonten kan suaranya jadi lebih jernih. Kenapa alasannya harus bawa power bank? Nah, di sini itu jumlah saklarnya itu terbatas. Sementara orang semuanya handphonenya aktif semua, merekam, membuat konten dan melihat referensi banyak-banyak dan buka handphone, cenderung cepat rebutan juga nyala. Kalau baterai habis, ngecasnya di mana wong saklarnya terbatas. Karena aja ada 300 orang yang habis baterainya 50 orang gitu. Chargernya paling hanya sekitar 20-an colokan itu. Untuk otomatis harus ngantri. Kalau saya menyiasatinya pas malam, orang pada tidur, nanti saya saya ngecas ya. Atau jadi waktu-waktu yang pagi jam 3 sebelum tahajud gitu, bangun, colokin, baru tinggal sholat, nanti habis. Jadi harus udah. Jadi kalau misalkan ramai, kita harus nyari celah sendiri untuk bisa ngecas ya. Persis, ya itu harus pandai-pandai kita. Pandai-pandai gitu. Terus tadi yang mau nanya makanan, Pak. Nah, kalau makanan di sini murah-murah. Jadi biaya hidup menurut saya di sini murah. Kisaran. Jadi misalnya nasi padang, dia pakai lauk ayam, atau lauk lele, atau lauk apalah, ikan, atau lauk rendang gitu. Itu 10.000. 10.000 Pak ya? 10.000. Luar biasa loh, Pak. Itu harganya sama dengan Indomie telur. Iya benar. 10.000. Iya. Itu kelasnya biasanya 15.000 Pak kalau di sana. Tapi di sini dekat sini ada nasi padang. Serba 10.000. Iya. Bisa makannya di situ. 24 jam nggak, Pak? Enggak, dia buka dari jam 9 sampai jam 8 atau jam 9. Jadi untuk teman-teman yang memang benar-benar belum pernah ke sini, itu informasi sangat penting dan itu jadi bekal ya, Pak ya. Teman-teman penting itu ya. Terus untuk bapak-bapaknya yang nggak biasa nyuci, misalkan mau nginep di sini berapa seminggu, ya udah bawa bawa bekal baju untuk 3 hari misalnya. Gitu bisa ya. Baju yang kotor, penduduk sekitar mau. Mau laundry juga, Pak ya? Laundry. Bayar 10.000 selesai. Siap. Pokoknya intinya insya Allah lah dimudahkan lah ya. Jadi penduduk setempat mau laundry, makan juga murah. Gitu. Ya siap. Itu yang penting. Sangat mendukung situasional ketika kalian ingin belajar affiliate. Yang penting lagi adalah barang-barang pribadi. Mungkin kan sebagian besar peserta itu usianya di atas 50-an. Dan rata-rata mungkin sudah punya penyakit apa. Biasanya punya
jangan lupa barang-barang pribadi, misalnya obat-obatan lah. Oke. Itu wajib, penting ganti. Terus ya yang pribadi lagi adalah peralatan mandi lah. Peralatan mandi, terus apa namanya, baju ganti. Ya, kalau baju ganti saya cuma bawa baju ganti untuk 3 hari. Tapi dari hari pertama sudah saya berikan. Oke. Untuk sementara itu dulu informasinya, Pak. Nanti kalau kalian ingin penasaran, mampir ke TikToknya Pak Hari. Bukalah. Sebutin Hari. Nanti saya pasang kawasan situ ya. Ikuti semuanya tentang Pak Hari. Affiliate. Diklik, di follow, di komen. Kalau nanya-nanya lewat komen juga bisa. Oh iya, siap. Makasih Pak ya. Thank you. Bermanfaat.